Kalian bayangkan sejenak, jika kalian bekerja di sebuah pabrik besar pada awal abad ke-20. Setiap gerakan kalian diamati, setiap detik dihitung, bahkan cara kalian mengangkat benda pun sudah ditentukan. Kalian bukan malas, kalian bukan juga bodoh, tapi sistem menganggap bahwa kalau kalian tidak diukur, maka kalian tidak efisien. Semua ini bukan kebetulan. Semua ini berawal dari satu nama, Frederick Winslow Taylor, seorang insinyur yang pernah mengubah dunia kerja selamanya. Dan kini muncul pertanyaan besar, apakah ide-idenya masih manusiawi di era modern? Frederick Winslow Taylor lahir di Germantown, Pennsylvania, dan memulai karirnya sebagai buruh pabrik sebelum naik menjadi mandor, insinyur, hingga konsultan manajemen. Pengalaman langsungnya di lantai produksi membuat Frederick Winslow Taylor melihat bahwa banyak pekerjaan dilakukan secara tidak efisien, bergantung pada kebiasaan lama dan intuisi pekerja, bukan pada metode yang terukur dan sistematis. Dari sinilah ia mengembangkan gagasan bahwa suatu pekerjaan dapat dianalisis secara ilmiah untuk menemukan cara terbaik, one best way, dalam melakukan setiap tugas. Frederick Winslow Taylor lahir pada tahun 1856 di Philadelphia, Amerika Serikat. Ia hidup di masa ketika revolusi industri sedang mencapai puncaknya. Pabrik-pabrik tumbuh cepat, mesin semakin canggih, namun produktivitas manusia dianggap masih berantakan. Frederick Winslow Taylor memulai karirnya bukan sebagai akademisi, melainkan sebagai pekerja pabrik biasa, lalu naik menjadi insinyur dan manajer. Dari sinilah ia melihat sesuatu yang menurutnya bermasalah, yaitu pekerja bekerja berdasarkan kebiasaan, bukan metode ilmiah. Lalu Taylor menyimpulkan bahwa bukan pekerja yang malas, tapi sistem kerjanya yang salah. Gagasan inilah yang kelak melahirkan sebuah pendekatan revolusioner bernama Scientific Management. Scientific Management atau Taylorisme merupakan upaya mengelola kerja manusia dengan pendekatan ilmiah. Frederick Winslow Taylor percaya bahwa setiap pekerjaan memiliki satu cara terbaik untuk dilakukan, dan tugas manajemen adalah menemukan cara terbaik itu, mengajarkannya ke pekerja, lalu mengawasinya secara ketat. Taylor berangkat dari pengamatannya di pabrik-pabrik Amerika, di mana pekerjaan sering dilakukan berdasarkan kebiasaan, pengalaman pribadi, atau aturan tidak tertulis. Ia berpendapat bahwa setiap aktivitas kerja sebenarnya dapat dianalisis secara sistematis melalui pengukuran waktu, gerak, dan metode kerja untuk menemukan cara paling efisien dalam menyelesaikan tugas. Prinsip utama scientific management adalah keyakinan bahwa terdapat one best way dalam melakukan setiap pekerjaan, yang dapat ditentukan melalui studi ilmiah, bukan intuisi semata. Dalam praktiknya, scientific management menekankan beberapa unsur kunci, antara lain studi waktu dan gerak atau time and motion study, standarisasi alat dan prosedur kerja, pembagian tugas yang tegas antara manajer dan pekerja, serta sistem upah insentif berbasis kinerja. Manajer bertanggung jawab merencanakan, mengawasi, dan menentukan metode kerja terbaik, sementara pekerja fokus melaksanakan tugas sesuai standar yang telah ditetapkan. Menurut Taylor, pembagian peran ini akan menghilangkan pemborosan tenaga dan waktu, sekaligus menciptakan hubungan kerja yang lebih rasional dan produktif antara manajemen dan tenaga kerja. Dan hasilnya, produktivitas meningkat drastis. Pengaruh Taylor melampaui dunia industri dan merambah ke berbagai bidang lain, seperti manajemen pabrik, militer, pendidikan, dan kesehatan.
Prinsip efisiensi dan rasionalisasi kerja yang ia perkenalkan menjadi dasar bagi pengembangan operation management, rekayasa industri, dan sistem produksi massal, termasuk yang kemudian disempurnakan oleh Henry Ford melalui assembly line. Dalam konteks yang lebih luas, pemikiran Taylor ikut membentuk karakter masyarakat industri modern, di mana waktu, produktivitas, dan kinerja menjadi ukuran utama keberhasilan. Banyak konsep manajemen kontemporer, mulai dari pengukuran kinerja, standar operasional prosedur atau SOP, hingga performance-based pay, di mana yang berakar pada gagasan Taylor. Jika hari ini kalian dikejar target, dinilai lewat angka, atau bekerja dengan SOP ketat, tanpa sadar, kalian sedang hidup di dunia yang pernah dirancang oleh Taylor. Namun, disinilah masalah mulai muncul, memunculkan perdebatan serius mengenai kemanusiaan dalam dunia kerja. Kritik utama terhadap scientific management yaitu kecenderungannya mereduksi manusia menjadi bagian dari mesin produksi, sehingga mengabaikan aspek psikologis, sosial, dan kreativitas pekerja. Kritik inilah yang kemudian mendorong lahirnya aliran manajemen berikutnya, seperti Human Relation Movement, yang dipelopori Elton Mayo. Dampak terbesar scientific management Frederick Winslow Taylor bukan hanya pada peningkatan efisiensi, tetapi juga pada pembentukan dialektika pemikiran manajemen antara efisiensi teknis dan nilai-nilai kemanusiaan. Kritik besar terhadap pemikiran Frederick Winslow Taylor dan konsep scientific management sering dirangkum dalam satu pertanyaan mendasar. Apakah manusia diperlakukan sebagai manusia atau sekedar sebagai mesin? Dalam pendekatan Taylor, pekerjaan dipecah menjadi tugas-tugas kecil yang sangat spesifik, diukur secara ketat melalui studi waktu dan gerak, serta dikontrol dengan standar yang kaku. Sistem ini memang berhasil meningkatkan efisiensi dan produktivitas, tetapi pada saat yang sama mengurangi otonomi pekerja, membatasi kreativitas, dan menempatkan manusia sebagai komponen mekanis dalam sistem produksi. Banyak kritikus menilai bahwa scientific management lebih menekankan optimalisasi output daripada kesejahteraan psikologis dan sosial tenaga kerja. Kritik ini semakin kuat pada awal abad ke-20 ketika serikat pekerja dan akademisi sosial menyoroti dampak dehumanisasi di pabrik-pabrik modern. Harry Braverman dalam Labor and Monopoly Capital tahun 1974 menegaskan bahwa prinsip Taylorisme berkontribusi pada de-skilling, yaitu hilangnya keterampilan pekerja karena pengetahuan kerja dipindahkan sepenuhnya ke manajemen. Pekerja tidak lagi memahami keseluruhan proses produksi, melainkan hanya menjalankan instruksi sempit dan berulang. Kondisi ini dipandang mereduksi makna kerja dan memperkuat relasi kuasa yang timpang antara manajemen dan buruh. Hingga kini, warisan Taylor tetap terasa, baik dalam praktik organisasi modern maupun dalam perdebatan tentang masa depan kerja di era digital. Merujuk pada bagaimana prinsip-prinsip scientific management Frederick Winslow Taylor seperti pengukuran kinerja, standarisasi kerja, dan kontrol manajerial mengalami transformasi melalui teknologi digital. Jika pada awal abad ke-20, Taylor menggunakan stopwatch untuk mengukur waktu kerja buruh pabrik, maka di era digital fungsi tersebut diambil alih oleh algoritma, big data, dan artificial intelligence. Platform digital, sistem manajemen kinerja, hingga aplikasi work tracking memungkinkan perusahaan memantau produktivitas secara real-time, menetapkan target berbasis data, dan mengoptimalkan proses kerja dengan presisi yang jauh melampaui era industri klasik. Dalam konteks ini, Taylorisme tidak hilang, melainkan berevolusi menjadi apa yang sering disebut sebagai digital Taylorism. Penerapan Taylorisme digital tampak jelas dalam gig economy, pusat logistik, layanan pelanggan berbasis platform, hingga manajemen kerja jarak jauh.
Namun, perdebatan manusia atau mesin kembali mengemuka dalam versi yang lebih kompleks. Di satu sisi, teknologi digital memungkinkan fleksibilitas, kerja jarak jauh, dan pengambilan keputusan berbasis data yang lebih objektif. Di sisi lain, kritik menyatakan bahwa Taylorisme digital beresiko mengulangi masalah lama, yaitu dehumanisasi kerja, hanya dengan alat yang lebih canggih. Secara keseluruhan, pemikiran Frederick Winslow Taylor melalui scientific management telah meninggalkan jejak yang sangat mendalam dalam cara manusia mengolah kerja, organisasi, dan produktivitas. Dialektika antara efisiensi dan kemanusiaan inilah yang terus membentuk perkembangan teori dan praktik manajemen hingga hari ini. Dalam konteks era digital, warisan Frederick Winslow Taylor justru semakin relevan dan kompleks. Prinsip-prinsip Taylorisme tidak hilang, melainkan bertransformasi melalui algoritma, big data, dan kecerdasan buatan yang mengatur ritme, target, dan evolusi kerja secara lebih halus namun intensif. Jadi, menurut kalian, apakah dunia kerja modern sudah cukup manusiawi? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Kalau video ini bermanfaat, jangan lupa like, subscribe, dan share ke teman-teman kalian. Sampai jumpa di video berikutnya.